anggota HIPMI yang udah paham nature-nya HIPMI, yang udah paham tentang visi ke depannya HIPMI bagaimana yang bisa diterjemahkan. Dan kalau gue lihat kemarin pas Bang Rosan di sini dipanggil yang mulia ya. Panggil yang mulia. Nah, itu karena duta besar. Bos, itu lebih ke Itu pesan negara, Pak. Pendukung-pendukung di akar rumput yang bisa deliver beliau punya kebijakan dong. Ya memang HIPMI dengan infrastruktur yang tadi saya bilang memang mempunyai kekuatan politik tapi bukan politik praktis. Iya. Politisi, aktivis gitu yang di depan. menteri. Kan. Tetap ada juga pengusaha di belakang. Tapi menurut saya ini tuntutan zaman aja. Sekarang eranya udah bertransformasi, pengusahanya sekarang ada di depan. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini gua agak minder ya. Ini ya, betul. Iya, bahasa Inggrisnya he has everything we don't have. Udah keren, muda ya kan, berkuasa. Berkuasa palingnya di organisasinya lah. Dan belakangan agak terpengaruh sama Nusron Wahid. Udah pakai peci. Iya. Sejak bergaul di TKN ini dia udah mulai ke nusron-nusronan. Benar. Siapa lihat? Ada, gue jadi mau bilang Imam Bukhari lagi. Akbar Bukhari. Ketum HIPMI. Ya. Tum. Selamat Ya. malam. Ya, lu politisi TKN atau apa sih? Ya. Lu udah berapa sering sekarang orang manggil lu tuh udah tum gitu Bang. Ya. Ya sejak dulu. Iya. Sejak Kan dulu. Sebelumnya kan Ketua Umum HIPMI Sumatera Utara. Oh gitu, bener. Udah sejak 10 tahun. Itu emang tradisi gitu ya Bang ya? Baik yang ketum beneran, ketum partikelir tuh dipanggilnya tum gitu ya? Bener ya. Tapi Bu Mega emang ada yang manggil Tum gitu. nggak berani lah orang. Tum. Kalau yang mulia Duta Besar Rosan di TKN dipanggilnya apa tuh? Dipanggil Tum juga. Tum kan memang juga ya? Ketum juga kan dulu, Bang. Kan Ketum Kadin. Betul. Kita anak HIPMI semua manggilnya Ketum. Bener. Emang kalau dari Medan nih ketua semua, Bang. Kotanya para ketua. Aman dulu ketua. Tapi yang bicara Medan nih kayaknya Bang Akbar nih, kata orang-orang nih, jadi ketum HIPMI jalur Medan dan jalur Solo nih, bener nggak nih Bang? Jalur Solo itu gimana? Jalur keluarga Solo. Lewat Medan. Via Duren Uco, bandara apa namanya itu? Bandaranya apa? Kuala Namu. Polonia dulu, Bos. Itu zaman Cengkareng. Iya. Gimana Bang? Itu seberapa bener dan seberapa salah? Akbar itu adalah wajahnya Bobi Nasution di HIPMI. Perwakilan Jokowi lah. Ngeri nggak Pertanyaan langsung. Hah? Ya. Daripada gua tanya almarhum ini kan, Ko Ajis ini kan. Mending ini kan. Ini YTTA ya, yang tahu-tahu aja ya. Itu harus dibuat patungnya legend. Gimana Bang? Menjawab Ya. mitos itu. Seberapa salah atau lu mengafirmasi memang betul gua? Ya kita kan memang udah sahabatan sejak lama ya. Dan waktu saya jadi Ketua Umum HIPMI di Sumatera Utara, Mas Bobi juga salah satu pengurus di Sumatera Utara. Nah kebetulan pas Munas kemarin kita sama-sama di pengurus BPB HIPMI. Nah jadi ya wajar-wajar aja semangat anak Medan kan. Anak Medan lagi maju calon ketua umum didukung sama anak Medan. Yang memang kebetulan ya kan? Yang memang kebetulan Masuk kakak Solo ini. Itu kebetulan bukan usaha ya. dan representasi istana lah gitu. Gila. Nah, Bang, ini HIPMI ini kan paling tidak ya di 2 pemilu terakhir ya. 2019, 2024 gitu ya. Orang-orangnya jadi ada di front stage panggung depan. Betul. Ya kan, di ketua-ketuanya ya kita sebut itu sekarang jadi tokoh-tokoh yang top lah ya. Misalnya Bang Menteri Bahlil, Bang Erwin Aksa gitu ya. Terus Semua Sandiaga Uno, siapa lagi? Pak Lutfi, iya. Bahkan sejak Abdul Latif sebenarnya udah masuk Bos. HIPMI ini kan Pak Abdul Latif kan ini kan apa founding fathers-nya kan. Betul. Ponco juga kan Pak Ponco. Pak Ponco juga founding fathers-nya HIPMI gitu ya. Dan Ini gimana sih Bang? Maksudnya
ini kan nggak semuanya di 02 kemarin. Bang Akbar di 02. Di 02. Ya, Bang Sandi 03 sendiri ya kayaknya. Iya, betul. Iya. Itu gimana tuh? Nggak sendirilah, sama mungkin loyalisnya Bang Sandi di 03. Jadi gimana? Kalau semangatnya HIPMI sebenarnya dari founding fathers, dari Bang Latif. Jadi memang HIPMI ini adalah mitranya pemerintah dari zaman dulu HIPMI berdiri. Jadi ceritanya Bang Latif, dan memang terbukti bahwa teman-teman HIPMI di zaman itu, di zaman Orde Baru, itu pas zaman Bang Latif jadi ketua umum HIPMI pertama, ada 4 orang, saya lupa namanya siapa-siapa aja, masuk dalam kabinet eranya Pak Harto waktu zaman Bang Latif. Nah terus Siswono kali ya, Pak Siswono salah satunya. Nah terus zaman Pak SBY juga ada Pak Ical, ada Pak Agung, ada Pak Cicip, ya sebegitulah nature-nya di HIPMI memang sebagai mitra strategis pemerintah. Nah di zaman Pak Jokowi ini memang kita merasa HIPMI ini banyak dapat privilege karena memang Pak Jokowi sendiri adalah anggota HIPMI yang beliau akui sendiri pada saat kemarin saya mengadakan Rakernas gitu, dan memang sangat peduli sama HIPMI karena merepresentasikan pengusaha muda yang memang berkontribusi dalam pembangunan, terutama pembangunan ekonomi nasional gitu. Makanya teman-teman HIPMI ini dipercaya mulai dari 2019 Bang Erik ditunjuk sebagai ketua tim kampanye, baru di bawahnya ada Bang Bahlil, ada Bang Lutfi sebagai wakil-wakil ketua pada saat itu, dan sekarang ini Pak Prabowo mempercayakan Bang Rosan sebagai senior HIPMI dan juga ketua umum Kadin sebagai ketua tim, dan juga merekrut anak-anak HIPMI termasuk saya waktu itu sebagai wakil ketua tim kampanye nasional. Nah, itu gimana? Dan ada di pos-pos ini ya, pos-pos menteri juga selama 5 tahun terakhir ini. HIPMI ini, kader HIPMI ini, eksponen HIPMI ini jadi musim semi nih. Apa yang menurut lo ya? Apa yang bikin di era Pak Jokowi ini itu HIPMI menemukan momentum musim seminya untuk bisa lebih berkarya dan berkontribusi di jabatan-jabatan yang penting itu sebagai talent scoutingnya inilah Pak Jokowi lah. Jadi pemain lah. Iya, pemain utama lah. Iya. Ya, saya melihatnya sih Pak Jokowi ini lebih memandang secara komprehensif terhadap kebutuhan tim ekonominya, terhadap kebutuhan perkembangan zaman ya. Jadi melihat teman-teman HIPMI, Kadin itu dianggap proper lah untuk bisa menjadi tim ekonomi, untuk mendukung seluruh program-program ekonominya Pak Jokowi menjadi tim terdepan di dalam tim ekonomi. Nah, kader-kader terbaik HIPMI hari ini ada 4, ada Pak Bahlil, ada Pak Erik, ada Bang Sandi, ada Dito juga kader HIPMI, walaupun belum sempat di HIPMI pusat, tapi di HIPMI Jakarta itu diakomodir sebagai tim ekonomi dan juga di kabinetnya Pak Jokowi. Nah mungkin ini jawaban dari perkembangan zaman kali ya, tuntutan perkembangan zaman yang bisa menyentuh sampai dengan level grassroots yang memang dibutuhkan terhadap program-program ekonominya Pak Jokowi saat ini gitu. Dan memang kita merasakan pemerintah hari ini, pemerintahan Pak Jokowi ini memang memberikan privilege yang sangat luar biasa lah terhadap HIPMI, mungkin karena Pak Jokowi sendiri adalah anggota HIPMI yang udah paham nature-nya HIPMI, yang udah paham tentang visi ke depannya HIPMI bagaimana yang bisa diterjemahkan dengan program-program pemerintah, dalam hal ini program-program ekonomi pemerintah. Menurut lu keunggulan eksponen HIPMI Bang dibandingkan nih kebetulan kader-kader HIPMI ini ada di pos-pos ekonomi lah kebanyakan di BUMN, di investasi, pariwisata, ekonomi kreatif gitu-gitulah. Menurut lu keunggulan kader-kader atau eksponen HIPMI ini dibanding misalnya nih teknokrat dari ekonomi UI gitu misalnya, atau ITB, atau lulusan paten lah gitu, atau lembaga-lembaga konsultan lah, Ivy League gitu. Atau orang-orang McKinsey kan kalau zaman Pak SBY itu kan teknokratnya kan kita tahu nih, oh ini jalurnya di sini. Nah, kalau menurut lu nih keunggulannya eksponen HIPMI dibanding misalnya ya teknokrat atau ekonom lain yang biasa jadi menempati pos-pos teknokrasi di kabinet itu apa menurut lo? Kalau saya melihatnya sih teman-teman dan senior-senior yang ada di HIPMI ini mempunyai keunggulan
sesuai dengan kebutuhannya Pak Jokowi sebagai presiden saat ini. Kenapa? Ini kan orang-orang yang memang benar-benar praktisi, yang memang bersentuhan langsung terhadap perekonomian dunia usaha. Dan memang dalam secara kapasitas senior-senior kita, teman-teman kita di HIPMI ini memang mempunyai kapasitas dan kapabilitas untuk ditempatkan di pos-pos yang sesuai dengan kebutuhannya user kan, kebutuhannya Pak Presiden. Dan juga memiliki kemampuan penggalangan kan. Ini kan udah nggak bisa galang banget. Dan mungkin Presiden tahu bahwa sekolah di HIPMI ini melebihi sekolah di Harvard kalau Iya. Iya. Ini the real sekolah dia. Katanya gitu ya, jalan lurus pun harus lihat spion di HIPMI ini lengkap bos, ada sekolah politiknya, ada sekolah ekonominya, ada sekolah bisnisnya, iya nggak? Ada lagi sekolah satu ya. Apa? Kalau nggak ada lagi yang bisa diolah, kawan pun kita olah. Kata Bang Bahlil ini bukan kata saya. Iya. Memanfaatkan ini. Iya. Kita pernah bikin satu jokes. Gue pernah wawancara nih Pak Hati Basri, bekas kepala BKPM, bekas Menteri Keuangan. Dia bilang, dia cerita lah gimana gue jadi kepala BKPM tuh susah bos, karena gue nggak punya BKPMD. Gue udah tarik investor dari luar, gue yakin kan begitu masuk kita lempar ke daerah nggak comply, nggak ke deliver, kepala daerahnya ngaco, peraturannya ribet, akhirnya mereka kabur lagi. Gue bilang, nah itu Pak, itu yang Pak Bahlil punya sekarang. Dia punya BKPMD seluruh Indonesia. PTSP ya? Iya. Oh masa sih? Kayaknya gue cek belum ada, kata Pak Hati Basri. Ada, dia punya HIPMI seluruh Indonesia ya. Inja dulu Dinda. Gue udah serius lah gue PTSP, ternyata HIPMI seluruh Indonesia. Kau mau main panjang, mau main pendek sama aku. Gitu, bisa gitu. Kau injak dulu Dinda, ya kan? Bisa gitu. Kau datangi bupatinya, kau itu injak. cara-cara HIPMI disebut dengan cara-cara HIPMI. Iya, Iya, bener. Iya nggak sih? Itu Itu kan manajemen lapangannya Bang Bahlil yang harus kita akui. Pernah disuruh nginjak juga nggak? Lagi rame nih. tapi model gitu realita kan. Belum tentu orang-orang dokter ekonomi gitu misalnya punya skill kayak gitu kan. Iya, dan punya pemikiran loncatannya seperti itu kan. Iya, itu manajemen lapangan kan. Maksud saya ya memang Pak Menteri Bahlil saat ini punya infrastruktur di 38 provinsi, 500 sekian kabupaten, kita yang ada di 514 kabupaten kota yang bisa mendeliver kebijakan-kebijakan itu. Maksud saya opportunity-nya itu kan udah dari pusat nih. Pak Menteri udah cariin opportunity dari pusat gimana ngedeliver dan bisa mengeksekusi program-program itu di daerah. Dan itu nggak mudah kan, banyak barrier-barrier kan, pemerintah daerah dan sebagainya. Dan HIPMI ini kan punya kemitraan yang sangat strategis terhadap pemerintah daerah. Betul. Supaya bisa memudahkan investasi bisa masuk dan bisa dieksekusi. Kan yang penting kan realisasi. Betul. Nah, Getting done kan, getting done nggak? Berarti kan artinya kekuatan Pak Jokowi memandang ya HIPMI ini jadi kekuatan politik juga, karena punya pendukung-pendukung di akar rumput yang bisa deliver beliau punya kebijakan dong. Ya memang HIPMI dengan infrastruktur yang tadi saya bilang memang mempunyai kekuatan politik, tapi bukan politik praktis. Iya. Kekuatan politik dalam hal bisa mengkonsolidasi teman-teman daerah untuk bisa memudahkan program-program pemerintah itu bisa dieksekusi di daerah. Betul. Gitu kan. Jadi sekarang ada kebijakan Menteri Investasi yang sangat bagus. Itu adalah menilai PTSP di seluruh daerah di Indonesia, baik di provinsi maupun di kabupaten kota. Jadi maksudnya gimana? Penilaian, jadi PTSP di kabupaten kota dan provinsi itu HIPMI yang menilai. Oh itu BKPMD-nya lah ya? Iya, tapi kan bukan di bawah BKPM pusat kan, di bawah gubernur dan bupati wali kota. Atas dasar apa wewenang HIPMI untuk menilai itu, Bang? Dikasih permen diminta HIPMI untuk menilai bagaimana mendeliver investasi yang masuk ke daerah. Jadi kayak peradinya gini ya kalau di pengacara itu ya. Iya, artinya sebagai QC bos, karena mereka iya betul. Pengusaha-pengusaha HIPMI kan ya betul-betul pengen ngurus izin usaha, betul-betul pengen dia kan dapat investasi gitu-gitu kan. Bagaimana teman-teman yang ada di daerah ini bisa menilai pemerintah daerah secara langsung dalam hal ada kemandekan investasi, kesusahan mengurus perizinan atau kesusahan investasi yang masuk ke daerah, itu kita diberikan ruang untuk menilai itu gitu. Ini bisa jadi ini bos, fraksi tambahan di DPRD nih bos, HIPMI ini. Iya nggak? Tapi banyak nggak Bang, misalnya bottlenecking ini itu teman-teman HIPMI lah di daerah yang membantu menyelesaikan atau mengakselerasi gitu. Banyak misalnya lu kasih satu dua contoh misalnya. Dalam hal begini maksud saya
itu adalah penetrasi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi. Dalam hal ini HIPMI diberikan ruang untuk memberikan penilaian. Akhirnya pemerintah daerah nggak bisa main-main. Gitu kan. Kalau investasi mau masuk, kita dari Jakarta misalkan mau masuk ke kabupaten yang mungkin kita belum tahu, karena HIPMI mempunyai infrastruktur sampai ke sana, pemerintah daerahnya nggak bisa main-main nih, nggak mempersulit perizinan, nggak ada hengki-pengki, gitu kan? Ada PTSP Watch di sana ya. Iya. Semacam gitulah ya. Nah, Bang, pertanyaannya gini, ini HIPMI ini kan lu jadi ketua HIPMI dan ini adalah organisasi yang tidak lepas dari politik. Harus diakui kan, karena ketua-ketuanya tadi kan jadi tokoh politik penting semua nih dalam decision making di pemerintahan gitu ya. Nah, dalam kampanye 2024 ini Bang Akbar kan jadi wakil ketua TKN gitu kan. Dan di TKS-nya pun juga HIPMI juga tuh kan. Apa tuh? Sekjennya Bang Akbar kan. Oh iya. Nggak gitu guys. Akronimnya tim kampanye swasta ini kan. Iya, kan kita di tim kampanye negeri kan. Iya benar. Iya. Ada yang bilang ini tapi negerinya Bahaya lo, woi. Nah, jadi gimana ceritanya Bang? Abang bisa diajak masuk. Kalau Bang Rosan kan ternyata udah lama sama Pak Prabowo kan, panjang betul ceritanya ternyata kan. Nggak ada tuh apa namanya yang lapor Pak Jokowi, tapi yang minta Pak Prabowo katanya waktu itu. Kalau Bang Akbar sendiri gimana? Ya tapi mau menjawabnya, tim kampanye negeri lebih legitimate lah. Karena di SK-kan oleh negara kan. Maksud lu swasta ini partikelir. Iya. Sekarang Bang Rosan juga kan. Ya, tapi sama-sama berkontribusi lah. Iya, kontribusinya juga luar biasa. Pantai. Gimana Bang ceritanya Bang? Iya. Lu terjerembab dalam tim kampanye ini gimana ceritanya? Enggak, kita Bang Rosan ini salah satu senior yang saya rasa memang sudah paripurna di dalam dunia usaha. Udah mimpin Kadin itu kan, udah mimpin rumah besar organisasi dan himpunan usaha se-Indonesia. Dan memang saya lihat visi ekonomi Bang Rosan ini sangat bagus. Dan memang beliau jelaskan narasi-narasi yang disampaikan oleh kami, terutama teman-teman HIPMI. Dan kita melihat narasi keberlanjutan ini memang sangat yang dibutuhkan oleh pemerintahan ke depan. Kita tukar pikiran gak lama, cuma 1 jam, dan kita langsung menyatakan setuju untuk bergabung di tim kampanye nasional. Walaupun ada politik di dalam, karena di HIPMI kan banyak warna kan, yang harus saya ambil konsekuensinya. Memang bagaimanapun kan kita ini nggak terlepas representasi dari HIPMI karena ketua umum. Gitu. Dan saya membulatkan hati, menekadkan diri bahwa bergabung di tim kampanye nasional untuk bisa membawa program keberlanjutan ini bisa direalisasikan di pemerintahan yang akan datang. Jadi diskusi dengan Bang Rosan sejam gitu. Habis itu kita bismillah untuk bantu Bang Rosan untuk bisa memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Itu Bang Sandi ada di 03 kan. Bang Bahlil di TKS gitu. Kan kayaknya HIPMI-nya lebih dekat abang sama dua orang ini kan, keorganisasian kayaknya. Nggak diajak atau gimana sih Bang? TKS kan munculnya belakangan. Lu tuh jangan veta komplit TKS. Enggak, kalau TKS kan munculnya ada duluan Bang Sandi juga 03. Oh, Sandi. Iya. Kalau TKS munculnya duluan mungkin kita bisa berpikir ulang kan, masuk TKS atau masuk TKN. Saya melihat bahwa TKN semangat awalnya itu memang afiliasi dari semua partai-partai, afiliasi dari seluruh relawan-relawan yang memang mempunyai visi yang sangat baik untuk bisa kita menjawab kebutuhan teman-teman pengusaha muda yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya kita menekatkan diri untuk masuk sebagai tim. Dan juga ada representasi anak HIPMI di dalam. Ada Mas Gibran. Mas Gibran tuh HIPMI juga? Mas Gibran HIPMI, pemilihan BPC HIPMI Solo beberapa waktu yang lalu, beliau itu jadi voter. Ini roots-nya sama kayak Pak Jokowi ya di HIPMI nih ya, dari Solo ya. Dan itu representasi HIPMI yang saya rasa ya pilihan kita ini, namanya ada kader HIPMI yang maju running sebagai calon wakil presiden, udah selayaknya dan sepatutnya teman-teman pengusaha muda semua
merapatkan barisan untuk mendukung Mas Gibran dan Pak Prabowo. Bang Bobi juga HIPMI kan. Bang Bobi wakil ketua umum HIPMI sampai dengan sekarang. Benar. Ini udah gimana skala berwarna HIPMI, wong semua Jangan-jangan- ketum, waketum, sekjen semua. Jangan-jangan abang yang mengakuisisi Bang Rosan ini kan? Iya. Benar-benar HIPMI yang menguasai kapal ini kan. Iya. Tapi kalau lihat sejarah nih ya, 2019, sejak 2019 kali ya. Dulu itu kan kita ngebayang ya, Bro. Bro lagi, Bang. Bisa digampar lu sama apa lo bro. Kalau sama gua Ente sama Rocky aja panggil nama. tradisinya kan beda. Ini tradisi kanda. Jadi begini kanda. Lu udah tahu ini ya, strata kanda-kandaan? Coba ulangi. Udahlah dia yang paling tahu. Nggak, kasih dulu dia pengen denger dari mulut lu. Jangan. Lu paling lucu soalnya. Sekali. Bosan gua. Sekali. Ayo please. Yang paling bawah kanda. Banyak perintah ngasih dikit. Kedua kakanda. Ngasihnya sama banyaknya sama perintahnya. Nah, yang paling tinggi itu yang mulia. Ngasih terus nggak pernah perintah. Kalau kakanda yang mulia. Kalau gue lihat kemarin pas Bang Rosan di sini dipanggil yang mulia ya. Panggil yang mulia. Nah, itu karena duta besar. Bos, itu lebih ke bos. Itu pesan negara, Bang. Ya. Kalau gitu lo gue panggil kakanda aja. Itu sindiran juga sebenarnya. Lebih ke sindir ya kan. Yang mulia duta besar itu, Pak. Gue menghormati lo, gue nggak panggil kanda deh, gue panggil kakanda deh. Kalau yang mulia belum lah. Tapi ada kemungkinan dan potensi dari kakanda naik yang mulia. Kita beri kesempatan. Izin Mas Pak Prabowo, Mas Gibran, kalau nanti Mas Bang Akbar bisa berkesempatan berkontribusi, jadiin dubes Mozambik. Karena beliau ingin dipanggil yang mulia. Itu cara gampang panggil yang mulia. Tapi gini Bang, apa namanya sejak 2019 dulu itu kalau kita lihat tim-tim kampanye Pilpres dari 2004 ya, semua diisi itu pasti orang-orang politik paling paten di partai. Bahkan Pak Jokowi 2014 ketua tim kampanyenya Pak Cahyo, Sekjen PD Perjuangan. Pak Prabowo waktu itu Pak Mahfud, ya kan? 2019 itu eranya udah mulai beda nih. Ketika Pak Erik jadi ketua tim kampanye. Ya, tapi sini jenderal, Bos. Sini jenderal. Karena maksudnya wajar aja kan jenderal politik gitu kan segala macam. Dan 2024 justru malah para pengusaha-pengusaha yang ada di paling elit tim-tim kampanye. Layer paling atas. Ya itu anomali memang. Kawan ini kan anomali di sini. Karena hipinya paling dikit di sini, ya kan? Iya enggak? Hipinya paling dikit kalau gua lihat. Ya kenapa nih. sih Bang di 01 paling dikit hipinya? Iya, Aduh, kurang tahu saya tuh kenapa ya. Lu kan pasti dicurhatin sama adik Dinda-Dinda nih kan. Kenapa? Kurang asik ya. Kalau di HIPMI itu kan harus balance kan, pengajiannya, betul, ya kan, sama acaranya harus balance, gitu kan. Oh iya, minimal kalau di 03 ada Dede Indra ini. Kalau di Dede Indra udah masuk levelnya kakanda yang mulia bos. Udah di atasnya lagi yang mulia deh kan. Gue udah pakai peci nih, jangan gibah kita ya. Ini bulan Ramadan. Tapi menurut lu kenapa? Maksud gue akhirnya di tim-tim pemenangan politik ya, yang sebenarnya lu kan nggak punya pengalaman memenangkan partai, nggak pernah Kan caleg anggota DPRD. Oh iya juga, ini karena menyatu nih udah. Dia campur baur bos. Iya betul. Tapi menurut lu lagi-lagi nih, kenapa pengusaha yang jadi layer paling atas? Karena kalau kata Dinda gue di bawah, gue tanya nih sama anak buah gue si Kevin ini. Dia tanya, menurut lu kenapa Vin? Apa namanya? Ya nanti ya. Kenapa nih pengusaha Vin? Ah itu kan duitnya banyak bang. Nanti kalau nombok abang lah yang nombok. Ah gitu. Itu pikiran paling purba dari manusia untuk menilai kenapa ada pengusaha top di layer paling atas. Ya menurut itu sah-sah aja menurut saya kalau ada pikiran seperti itu. Tapi kan kalau cerita soal logistik dan lain-lain, pengusaha kan nggak mesti harus di depan. Selama ini juga yang lain-lain misalkan dulu jenderal-jenderal atau politisi-politisi aktivis gitu yang di depan. Menteri. Kan, tetap ada juga pengusaha di belakang.
Tapi menurut saya ini tuntutan zaman aja. Sekarang eranya udah bertransformasi, pengusahanya sekarang ada di depan, gitu. Karena ini merepresentasikan perkembangan zaman, kebutuhan zaman aja. Memang sekarang sosok pengusaha ini dianggap capable untuk bisa merepresentasikan sebuah tim kampanye, gitu. Dan memang udah dibuktikan, mungkin ini bertransformasi sejak Pak Jokowi tunjuk Bang Erik kali jadi tim kampanye, karena memang lebih bisa ngeblending lah, bisa menyatukan politisi, aktivis, dan bisa mengkonsolidasi pengusaha-pengusaha. Ini kredit point gue rasa. Artinya hari ini tuh pengusaha tuh lebih punya trust ketimbang sektor-sektor lain gitu. Kita nggak ngomong kayak gitu. Nggak, ya bisa menyatukan semuanya kan punya banyak trust, Bang. Iya. Menurut saya pengusaha yang tokoh-tokoh pengusaha ini yang paling sedikit lah punya punya resistensi ya terhadap teman-teman politisi, aktivis. Kan nggak ada resistensi, kita kan semi politik. Nah. Kalau politisi kan mungkin kan ada resisten di sana sini, ada partainya. Partai. Kalau kita kan independen lah, lebih sedikit lah ini. Oh, artinya bisa lebih bebas bergerak dan bertemu. Iya, karena minim resisten. Lintas spektrum ini ya. Iya, apalagi abang saya, Bang Rosan. Bang Rosan itu saya rasa, saya kenal beliau udah lama. Beliau juga salah satu orang yang mendukung saya menjadi ketua umum HIPMI, yang perintahnya nggak bisa saya tolak gitu. Yang saya lihat memang sejarah saya mengenal beliau itu minim resistensi lah. Hampir bisa dikatakan nggak punya musuh lah, karena memang nggak suka konflik. Kena olah pula yang mulia. Ini sambil nonton yang mulia Rosan, aku taunya aku diolah tapi aku suruh ya. Olah terus lo Bang. Lu jangan dibocorin dong. Boleh. Jangan Bang, minum Bang. Iya, minum dulu Bang, minum dulu. Nah kalau kita lihat kan ada isu ide soal keberlanjutan, Bang Akbar ngomong tadi kan. Nah di HIPMI pun sebagai sebuah organisasi yang melahirkan kepemimpinan nasional juga pasti ada ide-idenya masing-masing gitu. Nah kalau kita lihat nih ketum-ketum sebelumnya, Bang Sandi, Asik ya nih. Ini seru nih, sesi seru kan? nih. Kita baca-baca Bang ketum nih. Bahlil, terus siapa lagi? Pak Erwin Lutfi. Aksa, Lutfi, RSO ya. RSO siapa? Raja Sabta Oktohari. Oh, RSO Raja iya. Sabta Oktohari. Iya. Nah, ini apa sih teladan-teladannya mereka nih yang bisa Abang ceritain gitu? Ya, Bang Sandi dulu deh. Gimana menurut Bang? Ya secara general sih. Jangan general, spesifik. Enggak, tunggu dulu. Baru kita ceritain orang. Nggak bentar, sebelum lu jawab pertanyaan yang sangat brilian ini, paling mentor yang menurut lu mentor di HIPMI siapa? Waduh. Name satu aja. Waduh. Selain Ko Ajis. Iya kan nggak apa-apa kan mentor ya kan. Ya semua ketua-ketua umum HIPMI itu. Normatif lah. Ntar gue belum selesai. Oh ya. Ya kan, dengan segala kelebihannya masing-masing. Tadi gue mau bilang secara general semua mantan ketua-ketua umum HIPMI itu adalah pemimpin yang gue rasa di zamannya itu adalah rising star. Gitu kan, punya kelebihan masing-masing dengan perbedaan kelebihan itu gitu kan. Bang Okto mungkin di dunia olahraga, Bang Bahlil mungkin lebih ke dunia politik, ya kan. Bang Sandi, Bang Erik itu adalah rising star dalam bisnis gitu kan. Bang Lutfi juga begitu. Bang Lutfi ini malah lebih hebat lagi. Selesai jadi ketua umum HIPMI umur 35 tahun langsung jadi kepala BKPM. Ya hampir sama Bang Bahlil kan. Begitu. Ya begitulah. Jadi semuanya punya kelebihan masing-masing. Secara umum dulu secara nih. umum. Secara khusus. Secara khusus saya melihat sosok Pak Rosan ini yang itu kan Kadir. HIPMI juga ya. HIPMI Mentor. Bang kan mentor kan? Iya mentor saya ya itu. Yang secara visi saya lihat visioner, yang bisa menjahit adik-adiknya, bisa merangkul semua
Karena kan di dalam HIPMI kan ada faksi-faksi juga sama kan, HIPMI kayak partai kan, tapi kan bedanya kan HIPMI kan bukan partai politik, tapi ada faksi-faksi. Ya saya lihat Bang Rosan ini orang yang paling minim resisten, makanya saya bisa ngomong tadi di semua faksi, di HIPMI, di Kadin segala macam. Oh, jadi udah pengusaha itu lu bilang tadi minim resistensi, di dalam sini ada lagi yang orang yang paling sedikit gitu resistensinya gitu ya. Ya, gue sih ngelihatnya dari skala kecil ya, dari skop HIPMI aja Bang Rosan ini orang yang bisa diterima sama semua orang. Nggak ada tuh faksi-faksi, maksudnya kalau kita cerita Bang Rosan sama teman-teman atau senior-senior HIPMI, ada Pak Ical, ada Pak Cici, ada Bang Latif, nggak ada tuh yang aduh Rosan, nggak ada. Oh, makanya ini hampir semua orang bicara hal yang sama ketika persoalan Bu Koni waktu itu. Iya. Gua nggak bener deh, lu terserah apa, tapi gua nggak percaya kayak Rosan ngomong gitu, kayak orang-orang banyak yang ngomong sama kita kayak gitu. Iya. Jadi kita sih keluarga besar HIPMI pasti tahu lah, nggak usah diomongin, pasti tahu. Boleh dicek sama semua orang. Bang Rosan itu orang yang paling nggak menghindari konflik lah, dan bisa ngejahit gitu. Kalaupun ada konflik di adik-adiknya, kita misalkan, dia pasti berada di tengah untuk bisa menjahit semua kepentingan yang ada. Oke Bang. Kalau Bang Bahlil apa? Bang Bahlil politisi murni, politisi hulu. Oh, kelebihannya memang konsolidasi politiknya. Ini ya. Betul, dan kita sudah kedatangan ya salah satu senior HIPMI. Sini nongol dulu. Ya, kasih muka dulu sebentar sini. Pak Dewan yang terhormat. Ini senior juga. Ya, kakak Kanda yang mulia nih. Ya. Ini jangan dipotong ini biar masuk di sini. Ya kan? Ini cuma HIPMI yang kesini. Iya. Silakan Bang, dulu masuk dulu. Emang HIPMI itu kalau 10:30 ke atas tuh pakai cara pendek gini. Ya coba gimana, kasih komentar lu soal Dede Indra nih, gimana menurut lu? Ini pimpinan sidang saya yang mengantarkan saya jadi ketua umum HIPMI. Pimpinan sidang Munas Solo. Ya, walaupun katanya banyak dinamika, tapi akhirnya bisa mengantarkan kita jadi ketua umum. Bang Bahlil gimana Bang? Oke, coba gini aja. Tiga kata yang atau 3 kalimat yang bisa merepresentasikan Bang Bahlil. Bang Bahlil kan tadi saya bilang politisi. Karena mungkin beliau juga backgroundnya selain pengusaha, aktivis juga kan. HIPMI campur sama HIPMI kan. HIPMI sama HIPMI. Udah paripurna lah barang itu kan. Udah HIPMI, HIPMI pula kan. Itu ada BKPMD, BKPMD, DD lagi kalau sama HIPMI. Kalau dari HIPMI. Dari 0 sampai 10 Bang Bahlil ini resistensinya berapa nih Bang? Oke, next. Dari semua yang paling politisi siapa menurut lo? Atau kita suruh Bang Dede aja yang jawab. Kan soal Bang Bahlil. Karena beliau yang paling akrab sama Bang Bahlil. Oh gitu. Ya. Lo nggak mungkin melangkahi senior Gak ini. mungkin lah, Mas Dede ini senior banget soalnya. Dan paling dekat sama Bang Bahlil. Dia ketua umum Mbak Bahlil, aku sekjennya. Iya. Oke. Udah sedikit. Udah nggak usah banyak panjang ini suaranya. Tadi apa tadi? Resistensi. Enggak, itu udah lah. Oke, kedua. Jadi kalau kata yang paling merepresentasikan Bang Bahlil itu adalah politis. Politik apa politisi? Politisi. Kalau Bang Sandi Uno. Bang Sandi kayak politisi pengusaha. Oh, ini apa kategori apa nih politisi pengusaha ini Bang? Iya. Maksudnya ngitungnya gimana? Enggak, gua ketawa. Kok ketawa? Apa gua ngerti? Hitungannya rigid. Iya, benar kan? Rigid. Iya kan? Cash flow. Iya. Rigid. Ini orang yang nonton ini apa sih nih pakai bahasa kode-kode gini kan? Jadi kalau Bang Bahlil, ya kan, politisi yang nggak bikin visibility study. Oke. Nah, kalau Bang Sandi, dia politisi tapi hitungannya rigid, bikin FS dulu kan. Oh, gitu. Jadi Korek belum tentu jalan, tapi FS sudah jadi dulu kan. Jadi dia mendukung ngambil P3, masuk P3 dan dukung Ganjar itu udah melalui visibility studies yang korek belum menurut lo? Menurut gue sih udah ya. Saat itu. Atau jangan-jangan terlalu visibility studies ini makanya dia. Nggak, saat itu gue rasa dia udah mengambil momentum dan positioning yang tepat.
Karena beliau nggak langsung ambil ketua umum P3 kan. Karena barang ini dia cek dulu kan, benar-benar visible nggak ya kan? Betul. Kalau dia hitungannya udah pas, pasti diambil langsung jadi ketua umum. Dan iya betul ya. Iya, betul. Kalau pakai bahasanya iya. Benar juga. Betul. Itu visibility studies-nya Pak Bang Sandi itu Apa ya. jangan-jangan setelah ini baru diambil? Kalau visibility studies-nya cocok. Ya kan under value barang ini kan. Iya. Baru dia- Loh, bukannya gitu ya, Bro? Ketika saham lagi agak turun, baru akuisisi. buy kan? Harga Baru murah. akuisisi. Harga murah. Harga murah. Iya. Ini sahabat mentornya beliau. Apalagi 2029 PT-nya bukan 4% lagi. Masuk ke Senayan lebih mudah. Iya benar juga ya Bang ya. Oh jadi kalau kita dari MI itu ngerti pola abang-abang ini. Benar. Jadi lu bisa memahami ya keputusan apa namanya Bang Sandi dia. Iya Bang, benar ya gitu. Itu serius apa Nggak tahu gue sih, gue ngeliatnya gitu. Tapi lu agak bener tuh. Walaupun nggak serius tapi itu benar Bang. Enggak, gue sih ngeliatnya apa ya, maksudnya kan kita lihat track recordnya Bang Sandi aja. Bang kita ini kan bisnisnya bagus banget kan. Akuisisi perusahaan yang under value, habis itu ditacap, Oke. habis itu bagus valuasinya kan. Jadi menurut lu nih, Mungkin Termasuk partai ya. iya. ya nggak tahu, mungkin di samain sama akuisisi partai politik. Langsung pakai mungkin bos. Jadi prediksi lu Bang Sandi ini akan segera mendandani P3 untuk dijual kembali atau naikin valuasinya gitu? Kan gue bilangnya dalam perspektif bisnis. Iya enggak kan tipe ini sama, Bos. Udah lu jangan terlalu eksplisit. iya, Next udah. Bang ya Bang. Resistensi gimana resistensi? Oke lanjut. Oke. Siapa ya? Pak Lutfi. Pak Lutfi, Yang mulia duta besar juga nih, yang mulia Yang nih. mulia nih. abang saya yang satu ini kan jaraknya jauh kan sama saya kan. Bang Lutfi, Bang Sandi, Bang Erwin, Bang Bahlil, Bang Maming baru saya kan. Oh iya, ada Maming, secara ya. organisasi sih jauh. Cuman saya lihat Lupa ada Bang Maming ini ya di sini ya. Iya, lanjut. jauh secara organisasi. Saya nggak ngerasain zamannya beliau tuh waktu mimpin HIPMI. Tapi secara personal beliau adalah salah satu abang-abangan kita yang bisa kita contoh lah. Secara leadership bisa merangkul, bisa memberikan advice positif bagaimana tentang dunia bisnis, dunia politik, karena kan kayak gimana pun kan udah kecebur politik juga kan, udah jadi menteri, udah jadi kepala BKPM. Oh ini abang-abang konsultan lah ini. mentor. Ya. Bisa dijadikan salah satu referensi mentor lah kalau Iya, Bang iya, Lutfi. mentor. Iya, bagus lah. Oh jadi yang paling dalam edukasi kader dan mentorship Bang Lutfi salah satu Bang Lutfi. kekuatannya di situ ya. Iya, dan wacana-wacananya bagus kan. Iya, dia bikin analisis soal debat capres Bang di TikTok Bang. Nah, iya. Yang bagus Mas Gibran terus nilainya paling tinggi kan. Analisis apa ini? Dia ngomong A sampai Z tapi yang menang Mas Gibran terus. Itu kan bagian dari usaha. Gue bilang sama Ari, ini kok agak beda sama Effendi Gajali nih. Gue bilang sama dia ketawa-ketawa. Bang, tapi pertanyaan gue satu Bang, itu analisis lu dari A sampai Z yang menang Gibran terus. Awal-awal kalah dulu Gibran. Ya kan? Habis itu agak draw. Habis itu menang lagi, telak. Ya, gitu lah. Kalau kata Bang Akbar kan namanya juga usaha. Usaha terus juga terlihat meyakinkan deh Bang. Ada lagi satu lagi siapa ya? Bang Erwin. Oh, Bang Erwin sekarang akhir-akhir ini saya melihat lebih strategis ya. Program-programnya itu lebih strategis dan memang referensinya pasti berdasarkan kajian. Hebat Bang Erwin. Bedanya sama visibility studies tadi. Enggak, ini kajian benar, kajian akademis. Dia panggil surveyor dari Swiss gitu kan. Kalau saya ketemu Bang Erwin itu pasti dia buka tuh riset dari data-data, jurnal. Iya benar. Gitu. Oh jadi ini ya berpolitik dengan sangat saintifik ya Bang Erwin. Iya, dan terbukti kan beliau berhasil menemani Mas Dede menjadi anggota DPR RI. Betul. Gitu. Salah satu suara terbanyak juga di Suara Jakarta terbanyak. ini siapa namanya? Bang Erwin gitu. Ngalahin Bang Roni ya suaranya. Iya.
cocok nggak menurut lu jadi calon gubernur DKI ini, Bang Erwin? Kan banyak Scientific juga nggak itu? scientific apa menurut lu? Ya kalau lihat dari kajiannya Bang Erwin yang selalu presentasikan kepada kita teman-teman HIPMI, adik-adiknya, saya lihat memang fokusnya anggota DPR RI. Gitu. Itu Jadi pun pakai kajian ya. bukan kajian. Jadi beliau bilang waktu itu saya pertama kali ketemu bahas soal caleg kan, kebetulan Golkar kan. Kan Golkar waktu itu nggak ada kursi di DKI 3 gitu. Dia rigid bahasnya itu kan, ini Golkar nih harus begini, harus begini, harus begini, baru kita bisa dapat kursi. Oh ini berbiaya tinggi nih karena memang Golkar nggak ada kursi di sana, harus meyakinkan masyarakat dengan program-program ABC. Itu hasil studi. Iya. Riset. Kuncinya tadi berbiaya tinggi, Bos. Ya kan? Iya, jadi maksudnya untuk jadi anggota DPR RI Dapil DKI 3 aja effortnya udah segitu gede gitu kan. Nah, tergantung Bang Erwin kalau punya effort yang lebih gede lagi untuk bisa running gubernur DKI ya. Kita Mungkin pasti bisa. dukung lah kader HIPMI. Mungkin bisa menang tuh Bang ya karena saintifik tadi. Iya. Ya. Tapi ada Mungkin anomali. timnya udah kerja sekarang. Mungkin ya. Iya. Iya, dilanjutkan Buat juga. gubernur Ini DKI. info orang dalam apa analisa? Saya nggak nih? tahu, saya nggak tahu karena Apa dia- analisa ini? Iya, iya. Karena ada juga gue dengar aspirasi Bang Erwin karena ini dia di kan DKI. risetnya kan jauh hari sebelum. Yang saya cerita tadi soal caleg itu dia risetnya jauh hari Bang, sebelum. dan Beliau ini gue lihat udah selesai pemilu udah beres, Bos. Billboard digitalnya Bang Erwin masih ada depan Ratu Plaza tuh masih Erwin. Itu memang beliau yang Elsa punya. menyapa, Bos. Emang beliau punya itu. Oh, kawan yang punya. Iya. Iya kan gitu. Iya kan. Beliau ini kalau di ini Elon Musk-nya lah ya. Scientific ya. Pokoknya yang jago bikin R&D pokoknya itu. Enggak, tapi ada anomali satu. Bagus, emang kekuatannya beda-beda ya. Iya. Mantap gue jadi belajar nih. Beda, makanya Ini- pas ditanya mentor gue susah juga jawabnya, semuanya Iya, jago-jago. tapi yang krem de la di krem bidangnya kan, masing-masing. tapi yang gitu krem de la kremnya ya Bang Rosan lah tadi lu kan. bilang Rosan. itu. Kalau Iya, gue Bang pribadi Bang Rosan. Iya, pasti ada yang ini best of the best. Tapi gini ada anomali dari Bang Erwin menurut gua. Kalau kita lihat dari ketum-ketum HIPMI yang lain, itu kayaknya mungkin baru Bang Erwin kali ya yang nyalek jadi calon Iya, anggota iya. legislatif DPR. Biasanya tracknya ketum HIPMI ya Eksekutif. itu jadi menteri atau jadi ya nggak sih? Iya. Gimana menurut lo? Mas Dedi, emang iya Bang Erwin cuman Bang Erwin? DPR kan? DPR. Baru Bang Erwin. Baru Bang Erwin jadi Jadi ketum ketum HIPMI HIPMI yang jadi nyalek anggota DPR. jadi DPR. Biasanya, iya kan? Pecah telur nih kan? Iya. Kalau Mas Adi dari ketum HIPMI Jakarta ya, Jaya. Ya. Ini ketum HIPMI bos. Ketum HIPMI pusat. Ini lu fotonya saingan bersanding sama lu. Ah di kantor HIPMI nih kalau ada Iya, kantornya. Iya, ada dong. Ada ya, Bang, ada. Sama Bang Erwin yang ke DPR ya. Iya. Iya, benar. Apa yang bikin Iya. itu tuh Bang? Malah Bang Erwin, ya kalau Bang Erwin ke DPR kita nggak tahu motifnya, kita harus tanya langsung ke Bang Erwin. Katanya ke Bang Erwin. Iya, tapi lebih lean ke eksekutif gitu ketimbang berminat maju ke legislatif. Menurut lu ini merusak tradisi atau ada tradisi baru yang coba dibikin sama Bang Erwin? Lu sebagai orang yang kan ini jalurnya bukan begini nih, yang udah-udah nih. Bang Erwin pecah telur nih. Memang kalau tradisi di HIPMI, bukan tradisi sih ya, maksudnya di HIPMI sih baru Bang Erwin yang ingin masuk jalur legislatif. Ketum ini ya. Ketum HIPMI kan. Tapi lagi-lagi Bang Erwin ini harus dilihat track recordnya. Karena Bang Erwin ini 4 tahun terakhir sangat aktif di DPP Golkar sebagai wakil ketua umum dan juga buka program yang sangat fenomenal namanya Golkar Institute. Iya. Yang sekarang teman-teman HIPMI tanpa disuruh sangat tertarik tuh ikut programnya Bang Erwin. Untuk teman-teman HIPMI ini belajar dari selain belajar di HIPMI, selain belajar di HIPMI sebagai pengusaha, bisa dapat belajar politiknya dari Golkar Institute. Saya baru kemarin dapat laporan dari salah satu teman, bilang Golkar Institute sekarang isinya anak-anak HIPMI semua. Nah ini legasinya Bang Erwin nih. Jadi wakil ketua umum, habis itu bikin Golkar Institute dan berkarir di Golkar. Iya. Nah, kalau saya melihat sih ini menurut saya karena DKI 3 ini kan nggak punya kursi. Mungkin ada penugasan partai kali untuk dapat kursi di Dapil DKI 3. Bukan serta-merta memang keinginan beliau untuk masuk jadi anggota legislatif, tapi memang untuk
merebut suara Golkar di DKI gitu. Dan Tapi- mungkin bisa tapi ini jadi mungkin, kan? batu loncatan juga untuk bisa masuk jalur eksekutif dalam hal ini gubernur DKI. Iya. Ya kan beliau udah buktikan bahwa suara terbesar di Tapi dapil DKI memang 3. emang tradisi HIPMI itu nge-bypass jabatan politik berarti ya. Maksudnya gini. Maksudnya Bang Erwin Gua kan, ngerti nih maksudnya. Bang Erwin kan mencoba seperti kader partai ya harus nyalek lah dalam tanda kutip gitu. Lu masuk partai politik ya harus mulai dari pertarungan legislatif, ada tahapan-tahapan politik. Nah, Enggak. Ya, harusnya kayak- ini bisa gue jawab ini kalau terabas ini. gitu. Harusnya orang kayak Pak Erik, orang kayak Pak Lutfi, orang kayak Bang Bahlil itu jadi ketua DPP dulu, jadi Iya, bendahara umum ya gitu loh Iya, ya kan. harus ada tahapannya. Kalau bahasanya Mas Dede itu berbaris gitu. Nggak ada yang kemajon gitu. Iya, jangan langsung melenting. Iya, yang penting itu Korea kamu. Adinda. Jikalau Diko. Ada ceramah kayak gitu Mas Dede udah ngantuk tuh. Aku pulang dulu ya Dan. Gimana? Ini karir Maps di HIPMI atau Di eksekutif. Gini, orang untuk jadi menteri Iya. itu biasanya Anggota DPR dulu. iya, lu harus lewat Kalau di partai ya, jalur kepartaian dulu gitu. jarang ada menteri dari partai yang nggak pernah jadi anggota DPR. Jarang lah. Kalaupun ada ya Ya, 1-2 lah. Gini, let's say lah, Pak Ada. Cicip misalnya, Pak Cicip atau Pak Ical gitu ya, senior pengusaha atau Pak Latif lah misalnya, itu masuk jadi menteri, itu kan bukan sebagai perwakilan HIPMI atau Kadin, Iya. tapi perwakilan Partai Golkar. Iya. Jadi dia punya baju yang Emang kuat. partai. Hah? Golkar kan bukan partai waktu itu. Enggak, tapi Pak Cicip dan Pak Ical kan udah Oh, udah partai. partai. Iya. Kalau Pak Latif belum. kawan. Ormas yang ikut pemilu kan. Maksud gue gitu loh Bang. Tapi sejak eranya mungkin Pak Lutfi kali ya. Era Pak Lutfi, kemudian dilanjutkan oleh Pak Erik, dilanjutkan oleh siapa? Pak Bahlil. Itu kan nggak ada tuh jalur. Pak Rosan juga jadi wamen, itu kan itu Langsung yang masuk dibilang sama eksekutif. Ari Trabas. Hmm. Gimana menurut lo? Ya kalau saya melihat Bang Erwin ini di 3 tahun 4 tahun belakangan kan beliau sangat aktif di Golkar. Ya mungkin ada target-target eksekutif yang harus dilalui lewat legislatif. Karena memang ada kebijakan di Golkar, semua calon-calon kepala daerah baik gubernur, bupati, wali kota tuh harus maju di pileg. Itu kan salah satu strategi Partai Golkar untuk meraih suara pemilu kan. Nah mungkin Gue ada lupa dia kader Golkar. Oh, ini ada kebijakan organisasi yang Ada spesifik kebijakan. yang mungkin yang ketum-ketum HIPMI lain nggak harus menghadapi itu gitu ya. Iya, karena beliau Kayak itu Bang kan Sandi nggak harus di Gerindra gitu misalnya. Dari Ini ketua- sebenarnya roots yang bener ya sebenarnya. Roots yang Iya, cukup iya. baik ya dari Iya, contoh dari Bang Erwin ini ya. betul. Jadi Berproses lewat partai gini ya, Bang. betul. Jadi di Partai Golkar, setahu saya di Partai Golkar Masih itu- KTA kan? KTA masih. Oh, iya. Tapi pengurus sudah enggak. Tapi kan teman wali kota Ben. Jadi di Golkar kontribusi dalam Partai Golkar itu dilihat dari capaian dari legislatif. Contoh Dito misalkan. Menteri Dito itu kan ya merepresentasikan HIPMI juga walaupun nggak ketua umum. Dia udah jadi menteri sekarang, udah masuk dalam eksekutif tapi disuruh nyalek kan. Di DKI 1 kan. oke. Kira-kira gitu. Terus habis itu ada beberapa kepala daerah kayak Airin yang memang targetnya mau nyalon Pilgub gubernur Banten. di Banten tapi disuruh nyalek dulu. Di tempat saya juga di Sumatera Utara seperti itu. Bang Ijek ya. Bang Ijek mau Mbak Mutia gitu misalnya. Tunggu. Bang Mutia mau running jadi menteri kan harus nyalek dulu. Ada pembuktian Ada Bang ya. Maman di Kalbar kayak dengar-dengar katanya mau masuk kabinet tapi harus nyalek dulu. Diuji ini terus sama ketum ini kan. Tapi gue menarik nih. Dia kan tadi bilang siapa tadi Bang Erwin ya kan mau jadi ini, mungkin jadi gubernur mungkin ya kan. Bang Mutia mungkin mau jadi menteri. Bang Ijek juga. Lu jangan terlalu lokal. Nggak. Ini pertanyaan prinsipil buat Bang Akbar. Emang calon gubernur Sumatera Utara ya Bang Ijek apa Bang Bobi? Dari Di- Golkar. Atau Pak Edi. Buksu nggak mungkin bos kan udah ini lawan Golkar ya. Kan rekomendasi Golkarnya ada 2 nama. Oh, udah ada. Udah ada. Oh, main Surat aman penugasannya kan 1 Muhammad Bobi Afif Nasution, 2 Musara Jackson.
Aman lo ya. Aman gimana? Jawabannya aman maksudnya gitu. Udah keluar. Iya. Cara biar aman ikutin prosedur, Bos. Udah ada surat penugasan. Udah ada penugasan. Oh ya, Golkar agak lebih cepat Lebih ya cepat penugasan. dari sebelum pemilu. Betul. Kayak di DKI Ridwan Kamil juga ngaku dapat surat penugasan segala macam gitu ya. Udah. Nah, oke, kita move ke topik terkini, Bang. Ini agak heboh-heboh berapa hari ini Mas Gibran ngerespon-responin MK ini, Bang. Iya. Pak Prabowo kan relatif lebih kalem, nggak nanggapin apa-apa gitu ya. Tapi Mas Gibran nih agak heboh. Kemarin orang ke MK, ya coba aja, mungkin baru berhenti kalau calonnya udah menang gitu lah kira-kira ya. Baru ributnya atau ke MK gitu kan. Nah, yang kedua, Mas Ganjar bilang, saya udah ditawarin menteri tapi saya memilih di luar. Mas Gibran bilang yang ngajak siapa katanya. Ini agak beda tone nih Pak Prabowo sama Mas Gibran, dan juga ada isu-isu. Ini dua orang ini mulai retak nih, mulai pecah gitu. Gimana Bang? Mas Dede, sorry ya. Lu berempati dong Mas Dede dong. Kasihan Bos. Kan nggak Bener enak nggak gitu. Mas Ganjar diajak Bang sama Mas Dede? Hah? Bener. Aku nggak ngerti persis. Sampingnya. Mas Dede HP-nya berapa persen? Lanjut. Duh, gak enak kita jawabnya deh. Diliatin Mas Dede. Kalau menurut saya sih itu bagian dari ini ya, bagian dari teman-teman yang mungkin membuat peta kompli aja terhadap keputusan KPU yang sudah menetapkan Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai presiden dan wakil presiden. Itu bukan hak warga negara. Iya, ini MK. Iya, Enggak, MK. maksudnya perpecahan tadi kan? Oh iya, perpecahan. Cerita perpecahan kan? Enggak ada bagus-bagus aja. Siapa yang bilang ada pecah? Itu kan narasi-narasi yang dibuang ke publik supaya terlihat teman-teman di TKN dan khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran terlihat nggak solid dalam hal menjalankan program-program setelah penetapan gitu. Ya itu bagian dari strategi orang yang nggak menang aja menurut saya. Gitu kan. Saya belum bilang kalah lah, masih ada proses-proses. Belum kan. menang. Belum menang gitu. Jadi apa namanya? Bagian dari strategi pecah belah aja di dalam tubuh TKN ataupun Pak Prabowo dan Mas Gibran yang sampai hari ini kita sangat solid sekali menurut saya. Kenapa? Karena kampanye sudah selesai, Pak Prabowo langsung mendeklarasikan bahwa TKN nggak boleh bubar. Gitu kan, karena namanya tim kampanye nasional, tidak ada lagi kampanye, dirubah namanya jadi Gerakan Solidaritas Nasional. Oh ini alumni lah ya ini ya. Agar Gerakan Solidaritas Nasional. Oh ini bukan underboy-nya PSI ya. Jadi membawahi seluruh struktur TKN dan TKD dan juga relawan-relawan. Artinya semua teman-teman yang terlibat dan berkontribusi aktif ini tidak ditinggalkan. Aspirasinya itu ada wadah yang untuk bisa memberikan menjawab kebutuhan teman-teman yang ada di. Oh termasuk kalau mau kirim proposal dan CV ini bisa ke GSN ini ya. Ketuanya siapa Bang? Ketuanya ketua TKN. Oh yang Mulia Rosan. Iya, Rosan gitu. Nah, soal MK, saya rasa ini perlu diluruskan. Artinya Mas Gibran menyampaikan statement seperti itu kan pasti ada landasannya bahwa teman-teman yang mungkin tidak puas terhadap hasil pemilu ada jalurnya, itu jalur konstitusional yaitu lewat MK. Karena jalur yang Bawaslu, DKPP semua segala macam sudah selesai, artinya jalur yang tersedia hari ini lewat MK. Nah dalam aturan MK sendiri kan ada batasan kan yang bisa digugat oleh MK terhadap hasil pemilu, yaitu 2% ya kalau nggak salah saya. Nah berarti kan apabila ditemukan ada kesalahan-kesalahan lain dalam proses pemilu itu bisa digugat di MK. Nah maksudnya Mas Gibran nih menurut saya adalah bagaimana teman-teman ini menggugat itu dengan subjektivitas yang ada gitu. Jangan sampai menggugat itu karena tidak menerima kekalahan. Tapi memang harus subjektif apabila ada ditemukan pelanggaran-pelanggaran pemilu, tapi tidak membuat narasi-narasi yang sebenarnya udah selesai gitu kan. Kalau soal MK dan lain-lain segala macam kan udah selesai. Toh proses pemilunya udah jalan. Pak Ganjar, Pak Anies juga udah nerima Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon, udah dibuktikan dengan pencabutan nomor urut, debat-debat beberapa kali. Itu kan sudah bergandengan tangan bersalaman, sudah melayani Pak Anies dan Pak Ganjar sebagai lawan debat, itu kan sudah mengakui secara tidak langsung bahwa
Mas Gibran Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sudah legitimate sebagai calon presiden dan wakil presiden. Jadi, apalagi yang dipermasalahkan sekarang kalau itu mau digugat di MK gitu. Oh, ini permasalahan itu kandidasinya ya? Iya, jadi nggak substansi. Menurut saya Harus- Mas Gibran tuh ngomong itu seperti nanti kalau kalah ulang lagi kan begitu ini yang ditanyakan kan. iya. Itu maksud saya Mas Gibran itu sebenarnya secara narasi besarnya beliau pengen sampaikan proses-proses yang udah selesai itu buat apa lagi digugat, kecuali memang ada kecurangan-kecurangan pemilu yang bisa dibuktikan secara otentik. Itu kalau digugat ya monggo, ada jalurnya MK, dan kita menghargai itu karena itu jalur konstitusional menurut saya. Gitu sih. Jangan sampai maksud lain lah ya. Jangan sampai maksud lain. Memanas-manasi pendukung segala macam. Iya, yang apalagi membuat ada salah satu calon yang menarasikan untuk mendelegitimasi pemilu. Itu kan nggak baik kan, maksudnya Iya. menggugurkan salah satu calon dengan alasan yang nggak substansi menurut saya. Diskualifikasi. Iya kan ada begitu kan, salah satu tuntutannya mendiskualifikasi. Ya, itu 1 dan 3 salah satu tuntutan nomor satunya itu bang. bahkan Oh, 3 juga ya? Iya, Kalau 3 juga saya pikir sama. cuma 1 doang. Mas Dede juga itu kayak Mas Dede Oh, yang ngedraft gitu. tuh, gua rasa. Mari pulang dulu ya. Jangan dong. Iya. Karena itu ada soal itu, ada mendiskualifikasi terutama Prabowo Gibran. Kalau syukur-syukur ya kok bisa Gibran aja yang didiskualifikasi. Oh, iya itu. Kemarin kita ngobrol sama ini ya, Ri, Sekjen PBB Bang Ferry, Iya. Afrian Syanur, Iya. Wamenaker. Begini, Adinda katanya kan. Itu Bang itu Pacul. Pacul ya salah. Ya kan. Gue Beda, jadi Bang. terpengaruh Pak Pacul nih ya. Adinda. Iya. Kalau kalau memang misalnya Jikalau sekarang Diko. minta didiskualifikasi, tadi kan udah lu bilang kan udah ikut debat, udah ikut Iya. ambil nomor. Harusnya ketika pas pendaftaran itu mundur aja sekalian, gabung ikut pemilu. Iya. Karena kalau pasangan nomor 1 dan 3 mundur, gak ikut walk out lah gitu dari proses kandidasi, Pemilu bisa diulang. Prabowo Gibran nggak bisa maju juga. Nggak bisa maju. Nggak bisa pemilu sendiri kawan ini Iya kan. betul. nggak ada aturan kota kosong kan. Betul. Iya. Heeh. Ya benar kan bisa diulang pemilunya maksudnya. Gimana menurut lu tuh ide? Iya benar, itu yang saya sampaikan. Tadi kan saya sampaikan dari awal. Kalau memang narasi yang disampaikan itu dalam gugatan pemilu itu masih mengulang hal-hal yang di awal sudah diputuskan secara konstitusional, artinya MK. Karena yang salah satu calon itu kan hanya Mas Gibran katanya kan, bukan Pak Prabowo. Yang satunya katanya dua-duanya mendiskualifikasi dua-duanya. Yang satunya mendiskualifikasi Mas Gibran. Ya pokoknya begitu. Ya pokoknya begitulah gitu kan. Kalau memang itu dari awal sudah ada ketidakpuasan ataupun itu sudah ada hal-hal yang akan menciderai hasil pemilu, harusnya dari awal dong. Kenapa sekarang gitu? Ya. Tapi kalau selain itu ada substansi-substansi yang memang ditemukan dalam kecurangan pemilu, ya jalurnya kan sekarang tinggal MK. Ya kita sebagai warga negara menghargai itu karena memang ada jalur konstitusional yang bisa menggugat itu gitu. Tapi bukan untuk mendelegitimasi pemilu. Hasil pemilunya gitu, karena udah disepakati sebelumnya dari ketiga belah pihak. Bang, yang kedua Bang, soal Mas Ganjar menolak jadi menteri ini kata Mas Gibran, yang nawari sopo. Mas Gibran ini saya lihat representasi anak muda, representasi pemimpin muda yang sangat aware terhadap perkembangan zaman. Jadi Mas Gibran ini sangat tahu apa kebutuhan dari media. Gitu Ini kan, lebih kebutuhan media ya. kebutuhan media ini. Jadi statement-statement yang seperti itu ini memang secara Ya, kita nature semua. memang ini gayanya Mas Gibran dalam komunikasi politik terhadap publik. Yang kedua memang ya media disuruh menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Mas Gibran. Ya senang sih media dapat kutipan kayak begitu kan. Iya, tapi dijadiin gorengan kan, tapi Iya, di tengah Pak Prabowo yang Kalem. kalem. Kok beda sih? Iya, normatif, cenderung normatif. Sopan lah ya. gitu. lah memang ini kan dua culture yang memang berbeda dan memang kolaborasi yang sangat bagus menurut saya. Pak Prabowo dengan yang normatif, yang memang leadershipnya memang terbangun dari zamannya beliau lah kan, beliau sebagai Pangkostrat, sebagai Semangat zamannya semangat itu ya. zamannya itu, dan Mas Gibran merepresentasikan kebutuhan semangat zaman yang sekarang. Digital gitu kan. native ini ya sebenarnya. Digital native, memang melek terhadap dunia digital. Beliau ini orang yang sangat anak muda, pemimpin muda yang
memang merepresentasikan digital era kan. Iya, gue Ya sedang kan? tuh Kan beliau ini main tweet, ya kan main. paham kebutuhan media. Yang media seneng tuh beliau tahu. Ya. Iya. Awok. Budi dikasih kutipan gitu pasti seneng kan? Jadi Gimana Mas Ganjar itu yang nawari sopo? Pasti seneng nih media kan? Kayak Pak Ahok dulu. Jadi menurut saya memang harus dikonfrontir aja sama media-media, memang dikasih tugas aja kayak yang Mas Gibran konfrontir aja. Siapa yang memang benar-benar menawarkan Pak Ganjar menjadi masuk dalam kabinet. Kalau memang ada statementnya Pak Ganjar memang tidak bersedia masuk dalam kabinet, berarti kan ada orang yang menawarkan. Gitu kan? Coba di cek aja sama media kira-kira siapa yang nawarin Pak Ganjar untuk masuk dalam kabinet. Jangan sampai ini menjadi propaganda gitu kan. Memang belum ada pembahasan mungkin atau belum ada ajakan, tiba-tiba media nanya begitu, nggak tahu sumbernya dari mana, makanya Mas Gibran langsung bisa jawab seperti itu kan. Tapi jangan-jangan ada ini ya, nawarin, eksponen dari Prabowo Gibran sendiri atau kekuasaan pemerintahan baru ini yang mencoba ini Bang, merangkul. Iya, riding the wave juga. Gua cobalah barang inilah gitu atas nama Prabowo Gibran gitu. Ya makanya ini kan lagi-lagi kan hak prerogatifnya presiden gitu kan. Dalam hal seperti ini nih, baik tim ataupun siapa yang merepresentasikan siapapun ini juga harus hati-hati. Ini kan sangat sensitif sekali. Ini kewenangannya murni hak mutlaknya presiden yang dibuat komunikasi politik oleh orang-orang yang kita nggak tahu siapa. Makanya saya bilang tadi, kalau Mas Gibran bisa nyeletuk seperti itu, artinya ada orang-orang yang mengatasnamakan Prabowo Gibran atau mengatasnamakan siapalah, karena mungkin PDI Perjuangan saat ini juga masih ada dalam kabinet, masih dalam bagian dari pemerintahan, jangan-jangan bisa mengatasnamakan pemerintah juga untuk melemparkan wacana ini gitu. Yang ini yang memang harus betul-betul. Mungkin pesannya Mas Gibran, ayolah dicek lah, belum ada kok mungkin komunikasi politik yang seperti itu gitu. Jangan sampai ini menjadi propaganda yang nggak baik lah untuk. Jangan sampai sur bener kan. Yang marah yang udah tarung kemarin bos. Kok kita belum ditawarin, Ganjar udah. Aduh. Ini siapa yang nawarin? Iya betul. Itu yang kalau gue jadi timnya Prabowo Gibran, gue keselnya lebih karena itu sih, bukan karena Ganjar menolak, Ya Allah, tapi karena kenapa kita belum ditawarin. Iya. Pak Prabowo gue udah bolak-balik kasih CV yang ditawarin Ganjar. Tapi Om Ari, gue pengen bilang gini, Pak Prabowo sebelum menang Pilpres itu dalam setiap kampanyenya, kebetulan saya hampir setiap kampanye Pak Prabowo saya ikut. Sebelum menang beliau udah sampaikan, saya akan memberikan ruang, akan mengakomodir seluruh putra-putri terbaik bangsa, baik yang suka dengan saya, baik yang tidak suka dengan saya, baik yang memilih saya, walaupun yang tidak memilih saya. Itu berarti nggak ada oposisi kan? Ya, bukan nggak ada. Ya, maksudnya beliau akan menempatkan orang sesuai dengan kapasitasnya. Kan beliau sampaikan, baik yang menghina saya, baik yang memuji saya. Itu kan kenegarawanannya itu sudah ditunjukkan dalam proses masa kampanye gitu. Jadi inilah yang hari ini mungkin pikiran liarnya orang yang saya sebutkan tadi ini membuat narasi-narasi yang ingin merangkul semua. Tapi ini bakal jadi pertimbangannya Pak. Bukan nggak mungkin ya menurut saya, Mas Ganjar, Mas Anies atau siapapun itu untuk diajak bergabung, tapi semangat rekonsiliasi yang yang diwacanakan dan narasikan oleh Pak Prabowo ini sebenarnya ini adalah hal yang sangat bagus dalam pemerintahan, karena pemerintahan kan cuma 5 tahun. Kalau proses rekonsiliasinya 2 tahun sendiri, artinya efektif pemerintahan hanya 3 tahun gitu kan. Nah inilah sebenarnya yang sudah disadari oleh Pak Prabowo semenjak Pak Prabowo masuk di kabinetnya Pak Jokowi, bahwa kalau pemerintahan mau lari kencang, maka satu harus ada keberlanjutan. Artinya nggak ada transisi lagi nih. Langsung mendeliver seluruh kebijakan-kebijakannya pemerintahan langsung yang kick ada. off lah ya. Ya kan langsung kick off. Makanya nggak ada tim transisi juga. Makanya nggak ada tim transisi. Yang kedua harus mengakomodir seluruh kepentingan kekuatan politik yang ada. Karena agar program-program pemerintah ini bisa langsung lari kencang. Gitu, bukan karena nggak ada oposisi itu, bukan ketakutan pemerintahan baru nanti akan oposisi, enggak juga gitu. Mas Dede aja bagian dari pemerintah sekarang juga bisa
menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat yang bertolak belakang dengan pemerintah. Ya, kena pula gitu kan jadi kita kan lagi nih. kita kan nggak bisa kita kan nggak bisa memaksakan anggota DPR walaupun dari fraksi mana yang tidak bisa menyampaikan aspirasi masyarakat yang ada di dapilnya. Iya. Saya lihat kemarin ada temannya Mas Dede, Mas Mufti itu teman saya di HIPMI juga, ketua bidang saya di HIPMI, bagian dari pemerintah. Kemarin dia hajar Menteri BUMN itu apabila nggak sesuai dengan nggak sesuai dengan aspirasi dari konstituennya gitu. Itu kan sekarang udah pisah, Bang. Pak Jokowi sama Mas Dede. Enggak bercanda. Gitu, maksud saya kita nggak bisa memaksakan kepentingan pemerintah. Jadi dengan walaupun kebutuhan semuanya masyarakat dirangkul pun yang akan melakukan kontrol tetap pasti akan ada gitu ya. pasti ada kekuatan publik, ada kekuatan masyarakat yang bisa menjadi check and balance walaupun nggak hanya di DPR. Dan masyarakat itu kan ada dua jalur kan, jalur DPR sebagai perwakilan mereka, dan memang jalur mereka sendiri apabila udah ada extraordinary kan gitu. Jadi itu medsos segala macam. iya nggak bisa diredam juga. Jadi nggak ada ketakutan untuk memberi ruang terhadap oposisi, nggak. Check and balance, kritik pasti dibutuhkan oleh pemerintah. Tapi yang saya lihat pemikirannya Pak Prabowo bagaimana pemerintahan ini setelah dilantik langsung bisa berlari kencang untuk melaksanakan program-program yang udah dicapai oleh visi misi. Kita juga mau jadi alat kontrol nih kan, kita plototin terus Bang Akbar nih kan, kementerian itu ini kan. Pak Prabowo itu mengingatkan saya ini Bang kepada sebuah pepatah Afrika. Jika engkau mau cepat jalanlah sendiri, kalau mau berjalan lebih jauh itu ya sama-sama gitu kan. Ini kan ngajak biar berjalannya lebih jauh kan mungkin ya. Diajak semuanya sehingga kemungkinan orang-orang yang dianggap kapabel itu makin banyak kan, karena tidak memandang background politiknya apa segala macam gitu. Dan kalau makin banyak kekuatan politik yang bergabung kan opsi untuk mengisi pos-pos strategis itu juga akan semakin banyak kan gitu. Iya, untuk mengeksekusi program akan semakin cepat dan semakin efektif gitu. Nah, bicara cepat dan efektif dan bicara sama-sama, gua dengar kabarnya eksponen HIPMI yang lolos atau menjadi anggota dewan sekarang jumlahnya juga bertumbuh dan bertambah secara eksponensial setelah Bung Dede ini mau bina dan menjadi contoh ya kan, Soko Guru ini kan. Soko Guru UMKM. Iya. Bener nggak tuh Bang? Iya. Ada berapa HIPMI yang jadi anggota dewan sekarang? Banyak banget maksudnya. Yang kepilih nih ya. Banyak banget yang kepilih nih. Banyak ya. Selain yang udah Sumbar kan ada juga Zigo. PKB ya? Enggak, ke Golkar. Sumbar kan? Oh, ada dua. Ada Zigo kan PKB ya? Zigo Golkar, habis itu Cindy Nasdem. Oh, Cindy itu anak HIPMI ya? Nah, HIPMI ketua Gede bidang. banget suaranya dapil kampung gua tuh. Iya, Bukit Cindy, Tinggi. Cindy. Iya. Anak HIPMI ketua Itu katanya pertumbuhannya tinggi ya Bang ya? Maksudnya orang HIPMI yang kepilih nih. Iya, gede banget. Bener ya? Ada Jadi ketua banyak umum dong. HIPMI Sumatera Utara. Bengkulu ya juga ya sama. Bengkulu ada. Iya. Jadi intinya apa? Pokoknya Iya. yang ketua umum HIPMI daerah itu Sumatera Utara. Iya. Jona si Nasdem juga, Saron, Kalbar. Iya. Sumbar ada Zigo, ada Cindy, Mas Dede Mufti yang existing, Bang Andre, Rosiade, ya kan? PKB Bengkulu nggak apa. Iya. Lampung, Bengkulu, Kadafi. Iya. Itu nambah tuh jumlahnya ya. Nambah Bahkan jumlah. mengalahkan politisi-politisi lama partai lah kurang lebih lah. Dan incumbent ya. Menurut lo apa yang bisa bikin HIPMI makin banyak nih masuk ke DPR? Dan kira-kira nih prediksi Bang Akbar, kira-kira warna HIPMI nanti di parlemen itu akan menghiasi seperti apa sih Bang? Apa namanya signature HIPMI untuk bisa menghiasi parlemen tuh nanti kita akan menemukan warna baru lah di DPR menurut lo dengan banyak eksponen. Kayaknya ini kebutuhan masyarakat ya. Kebutuhan masyarakat untuk bisa merepresentasikan perwakilannya di legislatif. Itu masyarakat memberikan kepercayaan terhadap teman-teman pengusaha. Gitu kan. Jadi memang kan anggota dewan ini kan perpanjangan tangan masyarakat, publik kan, yang memberikan kepercayaannya terhadap teman-teman pengusaha ini bisa mewarnai, bisa menyampaikan aspirasinya di ruang-ruang legislatif. Gitu. Jadi untuk mewarnai legislatif, saya rasa nanti peran teman-teman pengusaha yang juga kader-kader HIPMI yang ada di dewan ini saya merasa sangat efektif
untuk bisa menjawab seluruh kebutuhan masyarakat yang ada di dapilnya masing-masing. Ini merepresentasikan anak muda yang memang visioner, mempunyai visi terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan, pemerintahan ke depan, yang bisa memberikan kontribusi dalam hal ini check and balance terhadap pemerintahan yang akan datang. Ya inilah award yang diterima oleh teman-teman HIPMI yang ada di seluruh daerah, diberikan kepercayaan menjadi anggota DPR. Salah satunya adalah mentor saya nih, Mas Dede. Oke, mantap. Terakhir, lu kasih pesan buat dinda-dinda HIPMI seluruh Indonesia ini yang ada di 01, 03 yang ingin melenting ke atas ini, ya pesan-pesan lu nih apa nih? Karena kan ya sebagai kakanda ini Kalau ya, belum yang mulia nih lu, tapi juga udah di atas kanda. Gua bocorin nih, dulu Bang Yoga gua tanyain kayak gini juga, Viva Yoga. HMI apa Bang? Gitu. Pesan buat dinda-dinda nih. Berjuanglah di tempat kalian masing-masing kan. Nanti kalau enggak lapor kita dia bos. Minta gabung pula, pusing bos. Arahan terus. Nah, ini pesan lu buat dinda-dinda ini yang pengen melenting dengan jalur HIPMI ini supaya bahasanya udah komandan pacul. Kena royalti loh kamu. Gimana pesan lu Bang? Karena banyak yang menganggap bahwa HIPMI adalah kendaraan yang paling paten. Jalur yang paling paten untuk menuju lentingan yang lebih paten. Nah, di pemerintahan dan di jabatan-jabatan politik. HIPMI itu adalah sekolah. Jadi kenapa kader-kader HIPMI hari ini diberikan tempat yang bagus, yang strategis, itu karena kepercayaan elit, kepercayaan publik terhadap HIPMI, terhadap alma mater HIPMI. Gitu, lulusan-lulusan HIPMI ini dianggap kredibel, dianggap capable untuk mengisi ruang-ruang publik itu kan, baik di legislatif, baik di eksekutif. Makanya saya berpesan, ya tetap berjuang dan percayalah perjuangan tidak pernah mengkhianati hasil. Jadi kita ini termasuk saya juga kan jadi ketua umum nggak serta merta, ya kan 10 tahun yang lalu masih jadi ketua umum HIPMI Sumatera Utara. Mas Dede masih jadi ketua HIPMI Jateng 10 tahun yang lalu masih. Saya 10 tahun, mungkin Mas Dede 13 tahun ya. Karena senior saya. Iya, makanya teruslah berjuang, percayalah bahwa perjuangan apapun kontribusi yang teman-teman berikan terhadap organisasi, terhadap masyarakat, itu pasti akan ada hasilnya pada saatnya. HIPMI kubu menang ini akan merangkul HIPMI kubu yang belum beruntung ini nggak di 01? Belum menang. Itu udah kewajiban kita sebagai kader HIPMI. Pak Prabowo dan Mas Gibran aja bisa merangkul semuanya, apalagi kita sesama saudara di HIPMI. Oke. Bagi Anda silakan hubungi Ketum Akbar atau Bang Arif lah minimal. Bagian dari ukhuwah katanya. Sampai jumpa lagi di Tata Politik berikutnya dah.